Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Decomposition and Computational Thinking dari mata kuliah Problem Solving in Digital World. Sebelum memulainya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arjuna Melik Siombing, NIM 41424013 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi sekarang saya akan memulai video penjelasan dari materi Decomposition and Computational Thinking. Yang pertama, terdapat 4 pilar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tapi pada video ini saya akan fokus pada dekomposisi, yakni memecah masalah atau sistem yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Lalu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang pertama, kita itu setelah menyadari adanya masalah, langkah yang kita lakukan adalah mengidentifikasi secara tepat apa masalah sebenarnya, lalu menentukan akar penyebabnya dan merumuskan solusi yang efektif. Lalu yang kedua, bagaimana cara kamu mengidentifikasi masalah? Cara kita mengidentifikasi masalah itu, yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Informasinya itu terkait dengan masalah yang terjadi atau yang bisa kita sebut dengan observasi. Lalu yang kedua, membandingkan informasi tersebut dengan informasi yang sudah kita ketahui. Lalu yang ketiga, menarik kesimpulan tentang apa yang menyebabkan masalah tersebut. Contohnya adalah, bayangkan motor Anda mogok. Yang pertama kan kita mengobservasi atau mencari tahu apa yang terjadi. Apakah mesinnya tidak mau hidup? Apakah ada suara aneh? Apakah lampu indikator yang menyala? Informasi itu termasuk dalam mengumpulkan informasi. Lalu setelah mengumpulkan informasi yang cukup, kita mulai membandingkan karakteristik masalah tersebut dengan pengalaman yang telah kita alami sebelumnya. Perbandingan ini akan membantu Anda mengidentifikasi apa yang sebenarnya menyebabkan motor Anda mogok. Mungkin saja menemukan bahwa aki motor Anda tekor atau ada kabel yang putus. Lalu yang terakhir, kita terapkan pada masalah umum. Mengidentifikasi masalah itu seperti menjadi seorang detektif. Kita mulai dengan melihat tanda-tanda yang ada, lalu kita mencari tahu apa yang menyebabkan tanda-tanda tersebut. Lalu yang selanjutnya, proses mengidentifikasi masalah itu tidak hanya melalui satu proses. Maka kita perlu mencari tahu lagi, dan kita harus mengerti dan mencari tahu sampai kita mengerti apa sebenarnya penyebab masalahnya. Lalu dekomposisi. Dekomposisi itu melibatkan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang lebih mudah dikelola dan dipahami. Bagian yang lebih kecil tersebut kemudian dapat diperiksa dan diselesaikan atau dirancang secara individual karena lebih mudah untuk dikerjakan. Jika suatu masalah tidak diurai, akan jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Membagi banyak tahap yang berbeda sekaligus jauh lebih sulit daripada memecah masalah menjadi masalah yang lebih kecil dan kita akan memecahkannya satu persatu. Membagi masalah menjadi bagian lebih kecil berarti bahwa setiap masalah yang lebih kecil dapat diperiksa secara lebih rinci. Demikian pula, mencoba memahami cara kerja sistem yang kompleks lebih mudah dilakukan dengan menggunakan dekomposisi. Contohnya adalah, memahami cara kerja sepeda lebih mudah jika seluruh sepeda dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil dan setiap bagian diperiksa untuk melihat cara kerjanya secara lebih rinci. Lalu, bayangkan kita ingin membuat aplikasi, masalah yang rumit. Lalu, apa yang harus kita pertimbangkan? Lalu, bagaimana cara kita menguraikan tugas pembuatan aplikasi? Untuk menguraikan tugas ini, kita perlu mengetahui jawaban dari serangkaian masalah yang lebih kecil. Mungkin jawabannya itu tentang jenis aplikasi apa yang ingin kita buat, tampilannya seperti apa, siapa target kita nantinya, mau seperti apa tampilan grafik kita, audio seperti apa yang kita sertakan, perangkat lunak seperti apa yang kita gunakan untuk membangun aplikasi tersebut, lalu bagaimana kita menguji aplikasi tersebut, dan di mana kita akan menjualnya. Sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.